Silakan Bang Sumama, silakan. Karena Bang Suki tadi membawa itu tadi apa? Rumah berapa tadi Bang Suki? Yang Paulus itu apa kepenuhan Roh Kudus ya? Saya lupa catat di sini. Ya, jadi dasarnya Bang Suki mengatakan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul roh Yesus. Itu dasarnya. Silakan Bang Itu Suki. Kisah Rasul 13 ayat 9, Bang. Itu Paulus dipenuhi oleh Roh Ya, Kudus. Rasul 13 ayat 9. Iya, Oke. di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita kerucutkan permasalahan, mohon izin teman-teman sekalian. Ketika Yesus di Bukit Getsemani, Bukit Zaitun, Yesusnya kemudian ditanya oleh muridnya. Ketika di Bukit Zaitun murid-muridnya datang bercakap-cakap, percakapan-percakapan rahasia ini kepada Yesus. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku." Jadi ketika ada orang yang berkata bertemu aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Waspada kepada Kristus palsu. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda itu akan menyertai aku. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, untuk membedakan antara yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu atau Kristus asli, maka kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Tetapi kalau itu bukan aku, tanda itu tidak akan datang, tanda itu tidak ada. Maka apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat ketika ia datang. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan lurusnya adalah kiamat itu terjadi kalau dia yang telah diangkat oleh Allah ke langit turun untuk kedua kalinya. Itu baru kiamat terjadi. Jadi kalau bukan dia yang datang, cuman mengaku-ngaku atas namanya, itu bukan dia. Inilah yang terjadi. Pengikut Kristus yang banyak yang disesatkan itu jelas namanya adalah pengikut Kristus. Kalau kita simpulkan ya Kristen. Andai saja yang datang kepada Paulus pada saat itu adalah Yesus yang asli, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena itu yang palsu, maka tidak terjadi kiamat. Yang ada penyesatan terhadap banyak orang. Ini yang perlu kita pahami, orang Islam pahami, orang Kristen pahami. Karena kita ini dua agama, ada pertalian cerita, ada pertalian kisah. Kemudian Al-Quran dan juga kitab yang saudara Kristen bawa, itu ada cerita yang berkesinambungan. Kenapa? Karena Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang diberikan banyak mujizat, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa ada ajaran penebusan dosa? Hukum Taurat adalah kutuk. Kristus telah mati dengan menebus dosa orang-orang Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia menyesatkan banyak orang, berarti banyak kisi-kisi materi pengajaran yang akan diajarkan oleh si palsu. Hati-hati, kata Yesus, hati-hati, waspada.
Di dalam Lukas 21 nomor 8 juga Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan orang dan waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Bahkan di data nomor 12-nya, kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, Lukas 21 nomor 12, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu membawa-bawa namaku, sebelum penyesat itu datang dengan menggunakan nama Kristus, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesat, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi ini yang harus saudara-saudara Kristen saya pahami. Kenapa kiamat tidak terjadi? Padahal kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai aku. Kalau bukan aku, maka tanda-tanda itu tidak ada. Kalau tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya itu bukan aku. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, endingnya di data nomor 30. Makanya orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, kenapa? Karena Yesusnya ini tidak membawa tanda kiamat kepada Bani Israel. Dia datang, tapi hanya kepada Paulus. Dia datang hanya kepada Ananias. Dia datang hanya kepada penulis wahyu. Padahal kata Yesus, kalau aku datang, seluruh manusia akan melihat ke aku. Seluruh manusia di atas bumi ini akan meratap. Bagaimana tidak meratap, coy? Matahari menjadi gelap. Bayangkan saja nih, ini sudah jam 3 di tempat saya sore. Jam 4 sebentar lagi, jam 5 sebentar lagi, jam 6 sebentar lagi. Berputar waktu 12 jam besok pagi. Tidak ada pagi lagi. Yang ada tetap gelap, 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 gelap. Kita menunggu bulan, tak ada bulan. Bahkan bintang-bintang berjatuhan. Bahkan gemuruh-gemuruh langit itu kemudian berguncang. Bagaimana nggak panik? Tapi apakah itu sudah terjadi? Bukan. Tidak sama sekali. Berarti yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa dia? Iblis. Silakan. Ya, silakan Bang Suki, silakan. Dibantai itu Bang. Ya, karena ayat yang Abang Suki tahu kurang kuat tuh. Enggak satu saja. Iya. Cara banyak. Silakan. Matius 23 ayat 37. Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Di dalam narasi Yesus dalam perumpamaan ayat Matius 21, demikian juga terjadi terhadap dirinya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kepada bangsa yang punya cara hidupnya seperti ini? Tidak bersyukur, tidak mengasihi sesamanya. Dia sukanya hanya membunuh. Sehingga apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa bangsa Israel, umat pilihannya, dia dikatakan tidak mengenal Bapa. Karena anak yang diutus, yang mengasihi sesama aja dibunuh. Padahal Bapa itu adalah kasih. Di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan Allah itu Elohim ya, Elohimmu. Elohim mengutus anaknya. Dan anak berperilaku baik, mengasihi. Tetapi karena mereka tidak mau diusik kenyamanannya, dan banyak masyarakat ikut berbondong-bondong kepada Yesus ini. Mereka takut kuasanya berkurang, pengaruhnya berkurang, hormatnya berkurang. Maka dia lebih baik lenyapkan untuk satu orang.
Tetapi memang keadaan dunia yang sudah dipenuhi dengan semua orang telah jatuh dalam dosa. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Habakuk, keadilan timbul terbalik dan orang fasik mengepung orang benar. Maka tidak mungkin tidak orang benar pun diutus, pasti dibunuh. Karena orang yang benar tidak akan melakukan kekerasan, kejahatan. Dia akan menerima hal demikian. Ya, lanjut. Bang Suki nggak nyambung masuk ke jawaban. Kita bahas ini sosok yang mengaku Yesus yang bertemu Paulus. Oke, ini saya baca. Kalau itu saya baca ini Kisah Rasul 9 ya, tadi dari 9 ayat 1. Sebenarnya waktu kedatangan Yesus yang diikuti dengan petir, dengan gemuruh, dengan ini segala yang itu kedatangan kedua kalinya yang di dalam Kisah 1 ayat 11 itu dikatakan demikian ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, waktu di dalam Kisah 9 perjumpaan Paulus, karena apa? Paulus seorang pengikut agama Yahudi, pemuda yang radikal sekali. Padahal Yesus katakan tadi di Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3, dia pun tidak mengenal Bapa. Dia cari itu orang-orang pengikut Yesus untuk ditangkap, disesah, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi di dalam perjalanannya Yesus menjumpainya. "Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku?" Karena yang pengikut Yesus adalah tubuhnya, Yesus kepalanya. Tubuhnya dilukai, kepala yang merasakannya. Maka dikatakan, "Mengapa kau aniaya aku?" Nah, sejak saat itu kuasa Tuhan membuat dia buta, supaya dia menyadari itulah yang tuannya yang harus dihormati, yang dimuliakan. Nah, sejak saat itulah kehidupan Paulus berbalik 180 derajat. Kehidupan yang berbalik itulah pertobatan yang dikehendaki oleh Bapa. Yohanes mengatakan, "Bertobatlah sesuai dengan hasil pertobatanmu." Itulah makanya tadi yang Bang Zuma baca di dalam Matius 20 berapa tadi itu, orang-orang sundal karena dia sudah bertobat maka dia bisa masuk, sedangkan imam-imam kepala tidak menerima. Ya tentu dia tidak bisa masuk surga. Didahuluilah orang-orang yang berdosa itu tetapi mau bertobat. Memang benar Yesus mengajarkan untuk bertobat, tetapi harus diperhatikan bahwa kalau tidak ada hakim, tidak ada pengadilan. Kalau tidak ada yang memenangkan, mengalahkan iblis, tidak ada yang dapat menebus seluruh manusia dari kuasa iblis. Karena Yesus telah memenangkan iblis, mengalahkan iblis, maka semua manusia dapat ditebusnya sehingga untuk dapat diadili. Yesus penghakimnya. Yesus kitabnya. Kehidupan Yesus inilah contohnya, cerminnya. Jadi kalau orang bercermin kepada Yesus sama hidupnya, maka menurut Roma 8 ayat 1, siapa yang di dalam dia, dia bebas dari hukuman. Tetapi kalau orang yang jahat, pasti sesuai dengan Matius 7 ayat 23, sekalipun dikasih karunia, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa bernubuat, kalau perbuatannya jahat, itu yang ditolak. Tidak salah, semua memang harus berbuat baik dan bertobat, jangan berbuat jahat. Ya, lanjut. Oh, itu nggak dapat ya. Yang ditanyakan itu apakah Yesus itu Paulus itu adalah Yesus asli? Itu poinnya, Bang. Iya ya, asli Bang. Tentu dari saya mengatakan itu Yesus asli. Kalau Bang Juma mengatakan lain ya. Nomor 1 tadi, ya nomor 1 tempat yang kamu bawa. Akan ada orang yang membunuhmu. Iya. Lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Namun dia tidak mengenal aku dan Bapa. Kamu salah di dalam menafsirkan ayat tadi. Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. Ingat di situ dikatakan melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus. Lalu dia mengaku mengenal aku dan Bapa. Siapa yang pelakunya? Paulus.
Ini di Yohanes Pasal 9. Yohanes 16, Bang. Iya, Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. 1 sampai 3. Nah, Saya baca ulang ya, Yohanes saya 1 baca ulang. sampai 4. Iya. Saya baca ulang ya, Akan Yohanes. ada orang yang membunuhmu lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Padahal Bukan, sesungguhnya bukan. dia tidak mengenal aku dan Bapa. Bukan begitu nih ya, saya baca ulang ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yesus mengatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa, ini murid-muridnya dong, dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa Elohim maupun aku. Nah, inilah orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Tahan Bang Suki, tahan, Ya, tahan dulu Bang, tidak kena esensinya ya. Saya cuma menjawab sedikit ya, ini kembali ke Bang Suma. Ya, Bang Suki, Matius 7 ayat 15, Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur. Itu jelas bahwa pokok anggur yang baik akan menghasilkan ya buah yang baik. Pokok anggur yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ini adalah pokok anggur yang baik? Kan tidak. Ya, Paulus ini bukanlah pokok anggur yang baik. Dia pokok anggur yang tidak baik. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 4 dikatakan dia adalah pembunuh murid-murid Yesus. Kan begitu. Berarti dia berasal dari pokok anggur yang tidak baik. Itulah yang dibahas tadi Bang Suma, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, ya Yesus palsu, karena datang kepada pokok anggur yang tidak baik, gitu loh. Jadi yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu karena mendatangi pokok anggur yang tidak baik. Karena kalau pokok anggur baik, ya itu akan baik. Nah, begitu kira-kira. Siapa mungkin dia Bang Suma, silakan. Ya, saya sedikit lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya sudah mau asar. Saya hanya ingin saudara saya Suki, tadi saudara mengutip Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Orang-orang di situ kemudian mendengarkan malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia ke langit. Artinya, orang-orang melihat jasad ketika kemudian Yesus terangkat ke langit. Maka Yesus wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad. Sama seperti ketika dia terangkat. Makanya Yesus mengatakan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di langit, di awan-awan. Itu baru Yesus yang asli. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia senantiasa mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Ketika Paulus menemukan pengajaran dari sosok yang mengaku Yesus Kristus, dia mengaku bahwa Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Coba tanya Paulus. Paulus dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan menerima dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Paulus sadar dengan mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dengan kata lain, Yesus dia percayai datang bukan sebagai manusia. Dialah antikristus, dialah penyesat itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus sejenak lagi naik terangkat ke langit, apa kata Yesus? Memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau roh penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, si roh kebenaran tak datang. Berarti menurut Yesus ada 3 yang datang setelah dia. Yang pertama, roh kebenaran. Yang kedua,
Siapa? Yang kedua, Yesus palsu. Yang ketiga, aku sebagai penutup alam semesta. Jadi ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah roh penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga ditutup oleh Yesus yang manusia. Sekarang sudah terjadi 2. Yang datang yang pertama adalah Kristus palsu. Yang kedua roh kebenaran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti yang ketiga, ketika yang datang adalah Yesus yang asli. Ini cerita yang ada di dalam Bible, saudara. Aku memang harus pergi, karena kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan mengajarkan kamu kepada seluruh kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah diikuti oleh tanda-tanda. Tetapi Yesus juga berkata, akan datang juga penyesat, yaitu Kristus palsu. Matius 24 nomor 4, sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah malaikat berkata dia akan datang dengan jasadnya. Yesus berkata, aku datang dengan jasadku. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Yang datang kemudian tanpa jasad itu ada 2. Roh kebenaran dan juga adalah Kristus palsu. Yang mana yang datang kepada Paulus? Kristus. Dalam bentuk jasad? Tidak. Apakah yang datang roh kebenaran? Bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus. Siapa yang dinubuatkan sebagai penyesat? Roh kebenaran atau Kristus? Kata Yesus, penyesat itu bergelar Kristus. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus. Itulah dia si penyesat. Jadi saya simpulkan, diduga selama 2000 tahun Kristen menyembah si penyesat yang terkutuk, yaitu si Bilisis. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas ruang yang diberikan. Kita siap-siap untuk sholat asar untuk kota Makassar. Saya tetap nyimak. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian. Jangan kabur dulu sama saya. Masya Allah. Juma. Makassar. Dan kabur dulu dong. Aku mau mualaf nih. Tidak, Bang Suma. Coba sadarkan saya dulu. Juma. Yang kondusif. Saya mau mualaf nih. Ngapain sama Bang Juma kalau mau memperbaiki otaknya kamu? Sama saya yuk. Ya, saya mau mualaf. Coba sadarkan saya sekarang. Ayo. Ya tergantung kamu, kalau kamu mau mencari kebenaran, berarti kamu menyembah manusia. Mohon izin. Baiklah, Fiddin. Mohon izin, saya mau mengomentari kedua pembicara yang cukup mantap ini antara Bang Zuma dan Suki. Saya melihat penyampaian Bang Suki ini itu memang betul-betul menandakan Allah itu bodoh sekali. Bukan Allah, maksudnya Tuhan bodoh sekali. Yang namanya kehidupan rapi dari awal sejarah manusia itu berjalan begitu rapinya dengan berbagai macam rasul-rasul dan utusan diturunkannya, walaupun umatnya sesat tetapi digantikan oleh nabi-nabi selanjutnya. Ini rapi, semuanya ada overlappingnya. Overlapping artinya ada irisan di dalam sejarah. Nah, ketika masuk ke ranah Kristen ini, seolah ada revolusi sejarah yang lain sebelumnya salah. Yang lain nggak ada itu overlapping sama sekali. Nongol di dalam abad yang pertama, abad Masehi. Nah, ini kan sesuatu cerita yang aneh itu. Kalau Islam itu sendiri masih overlapping dengan Adam, Idris, Nuh, dan selanjutnya. Itulah keanehan yang disampaikan Suki ini, yang dikatakan kalau Tuhan ini pinter, cerdas, membuat ratusan ribu tahun yang lalu alam semesta ini beredar dengan rafi, kulum fi falakin yasbahun, artinya beredar dengan atas falaknya nggak pernah bertabrakan. Kenapa kok membuat orang ini kok repot banget gitu, yang semuanya salah, termasuk emaknya daripada Yesus itu termasuk orang yang berdosa. Ini yang menjadi masalah. Terima kasih. Jadi
Saya tambahkan Bang Bunda Novi, Bang Ali diatur dulu ya. Di sini di Makassar sekitarnya masuk asar ya. Saya izin farkum dulu kira-kira 1 jam. Moderatorku kok dicabut. Lanjut Bang God, lanjut. Bentar, Iya. silakan. Moderator Novi juga dicabut Bang Goto. Iya, Iya, dicabut iya, moderatornya. Ya tahan, diatur dulu ya. Sebentar saya Iya. set ulang ya. Karena tadi Komal berat Bang. Oke. Komal tadi keluar, jadi saya hapus sama moderator. Komal berat Bang. Ya saya hapus semua. Ya. Ya sebentar saya kembalikan ya. Silakan lanjut Bunda Novi, Bang Ali ya. Saya farkum dulu. Setengah jam sampai 1 jam, silakan. Oke. Bisa saya bertanya? Ya ini dulu jawab. Ada pertanyaan, kita hargai host ya. Hargai host sudah buat judul namanya benarkah Paulus ketemu Yesus asli? Jangan makan ya. Jangan makan. Bisakah Anda buktikan bahwa yang dijumpain oleh Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu Bang Ali suaranya Yesus tenggelam, yang Bang Ali. Bang Ali suaranya tenggelam. Suaranya ditelan Ini Aisyah, udah. Pak. Suaramu ditelan Aisyah. Ini udah. Congormu diam Petra, congormu diam. Gantian kalau ngomong. Iya, ditelan Aisyah. Kalau di sini room diskusi, bukan silat lidah di sini. Loh, Diam, congormu ya orang dia ya. ditelan Aisyah saya katakan gimana sih? Gantian ngomong. Bang Ali lanjut, Bang Ali. Diam, congormu diam. Ya. Ini udah jelas suaranya. Aku tanpa mic ini, tanpa mic. Mantap Bang Ali, mantap. Pakai toa aja, Pak. Pakai toa masjid. Jadi begini, di sini ada judul, benarkah Paulus ketemu Yesus asli? Apakah yang dijumpain oleh Paulus itu adalah Yesus yang sama, anaknya Maria yang berfirman, yang berkata bahwa waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku dengan namaku, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah Yesus. Kan gitu. Ya, di sini ada Saulus bertemu dengan Yesus yang tidak berwujud tubuh ya kan, tapi berwujud roh gitu ya kan. Nah di sini, jadi di sini boleh nggak kamu jelaskan, benarkah Paulus itu bertemu Yesus yang asli? Silakan. Nah, jadi Yesus itu, Pak, Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Nah, sekalipun dia sudah naik ke surga, dia tetap ada di mana-mana, Pak. Bukan seperti Allahmu. Nggak jelas. Sudah mulai dia kan. Kok pertanyaan apa, jawaban apanya kau ini? Pertanyaannya apakah Yesus yang ketemu Paulus? Itu yang kau jawab, congor. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Sekalipun dia naik ke surga di dalam fisiknya, tetapi rohnya ada di mana-mana. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana Kan sudah saya datanya? jawab. Kan saya sudah jawab. Iya. Nah, Di mana ketika datanya? Yesus datang ke Maka kamu Paulus mengatakan ya, itu mana? dalam berupa cahaya, makanya matanya sempat Berupa cahaya, buta. di mana dia menubuatkan Nah, dirinya menurut cahaya. seperti itu. Tunjukkan datanya. Karena Yesus itu apa? Saya bilang Allah yang Maha Hadir. Di mana? Nah. Yesus itu Allah, ya kan? Tapi dia Iya, berdoa. Yesus itu adalah Allah. Di dalam Matius 11:25, aku berdoa kepadamu, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata. Iya. Dia berdoa. Tapi kamu katakan dia Allah. Masa Allah Iya. berdoa sama Allah? Masa Iya. Tuhan berdoa sama Tuhan? Iya, sama Iya, dengan di Novi. Al-Mars 40, Pak. Bahwa Allahmu bersumpah dengan Tuhan. Nah, kepada siapa Allahmu itu bersumpah, Pak? Sama Tuhan. Al-Mars 40. Kepada siapa dia bersumpah? Aduh. Ke Tuhan yang mana dia bersumpah, Pak? Itu siapa? Iya, sudah saya jawab. Ketika Al-Mars 40 mengatakan Congor turun kau. Tak ada ilmu kau. sebentar, salah. Gini kan. Sebentar saya jawab. Silakan Muamir. Mana jawab, moderator? Nah, Aduh, diturunkan. Tuhan bersumpah pada dirinya, tetapi itulah Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Andai kata ada Tuhan lain, makanya Tuhan bersumpah pada Tuhan lain. Tetapi pada dirinya sendiri Allah menunjukkan bahwa la ilaha illallah. Itu maksudnya itu menguatkan, memberitahukan, mengabarkan bahwa kalimat itu menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ngapain kamu? Masya Allah, mantap.
sama Bang Petra tadi, kita ngomong kayak gitu nggak ada gunanya. Dia hanya untuk memframing saja. Ya, kita ada tamu nih. Eri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja aku, Nop. Aku mau ngejar dia tadi, tapi dia udah. Waalaikumsalam Turunkan aja dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kalau kau mau main gabrul-gabrulan Petra, di dalam Mazmur 147 nomor ke-10, di situ dikatakan Tuhan tidak senang kepada kaki laki-laki. Jadi mau kau katakan di situ Tuhan senang kepada kaki perempuan? Mau gabrul-gabrulan kau? Lanjut. Ya, Rian, selamat siang Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Kalau kita cari yang Kristen aja Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh, enggak ada. Saya katakan barusan. Oke, saya minta kursinya ya Bang ya, satu ya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya. Jadi. Oke, Bang Dwi, monitor Bang. Bang Dwi monitor. Bang Dwi. Coba dulu Bang Ali. Bang Dwi nih. Iya. Dwi turunin aja kalau memang dia udah mau tidur aja. Ya. Oke. Coba di gambar Anda itu ada judul. Benarkah Paulus ketemu Yesus asli? Di situ ada pertanyaan, ya kan? Benarkah Paulus itu? Di sini kan kisahnya di Kisah Para Rasul 9 itu dijelaskan adanya Saulus bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu ada juga Ananias yang mengaku bertemu, mengaku mendapat perintah daripada Yesus. Ya, untuk menjumpai Saulus di Damsyik. Jadi pertanyaannya, benarkah Yesus ini adalah Yesus yang sama dengan yang menubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 yang menjelaskan kepada kita, waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkanmu, yang datang kepadamu, yang mengaku akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Yesus. Apakah mereka adalah orang yang sama atau memang orang yang berbeda? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu mulai dari perjanjian lama cara Allah berbicara kepada para nabi itu lewat firman, lewat mimpi, lewat penglihatan. Nah, di akhir zaman pun itu di dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan juga di kitab Yoel 2 ayat 8. Pada akhir zaman aku akan mencurahkan Roh Kudus, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan mendapat mimpi, orang tuamu mendapat penglihatan-penglihatan, teruna-terunamu mendapat nubuatan-nubuatan. Itu semua sudah dinubuatkan. Nah, kenapa di sini bisa ada penglihatan? Sebab Roh Allah sudah dicurahkan. Allah berbicara dengan Roh Kudus. Jadi lewat itulah terjadi penglihatan, karena Allah berbicara kepada manusia lewat penglihatan, lewat mimpi. Jadi apa yang dialami, karena kalau manusia tidak mungkin berbicara dalam penglihatan. Jadi apa yang disampaikan itu benar, yang di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-9 tentang Ananias yang berbicara, itu semua Allah yang berbicara. Bahkan Allah bisa berbicara dari sorga. Itu Allah kita. Itu perilaku dia. Karena ketika di gunung Yesus berdoa, dia berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Dan penglihatan yang sama juga Yohanes mendapat penglihatan di Patmos yang sama. Jadi disitulah kenapa saya bilang apakah itu Yesus yang benar? Karena validasinya ada di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 3 sampai 4. Di situ Allah turut meneguhkan pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas dengan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Allah kalau tidak memvalidasi maka itu tidak terjadi. Sebab mujizat itu datang daripada Allah. Terus yang kedua, bahwa tanda-tanda yang ajaib itu terjadi karena Allah.
kan bukan karena manusia. Berarti ketika hal itu terjadi, maka Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa yang telah dilakukan itu betul, karena kenyataan bukti sampai hari ini bahwa 2,4 miliar orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Itu siapa? Rasul Paulus yang berhasil melakukan pelayanan di luar daripada bangsa Israel. Ada hasil. Jadi Allah turut bekerja ya. Itu firman Tuhan. Oke.